Jadi dulu sebelum di anggur ini kita dulu main di tanaman besar Mbak, alpukat, durian gitu. Cuman secara costnya ternyata jauh lebih mahal dan nggak semudah yang kita pikirkan dulunya gitu. Jadi kita mulai beralih ke tanaman yang lain yang sekiranya lebih fleksibel dan masa panen bibitnya lebih cepat gitu. Nah, terpilihlah anggur. Siapa yang tidak suka dengan buah anggur? Buah kecil, bulat, dan rasanya beraneka ragam. Di sini ada jenis anggur yang belum saya ketahui. Daripada kita penasaran, mari kita belajar langsung kepada ownernya. Yuk ikutin saya. Selamat siang Mas. Siang Mbak, ya. Dengan Mas siapa? Saya Aan Nurzaini. Ini lokasinya di mana Mas? Kita lokasinya di Desa Tambak sebenarnya nih. Tambak tapi berbatasan dengan Desa Pondok Sukoharjo ya. Model bisnisnya itu bagaimana Mas? Jadi di awal Mbak, kita itu awal pertengahan 2020 ya, pandemi ya. Itu kita dulu awalnya belum di bibit tapi di entres. Entres apa itu Mas? Nah, entres itu kalau di anggur itu kan punya batang. Batang yang untuk pembuahan itu dipotongin, nanti dijual misalkan kalau dulu ya waktu harganya masih bagus ya. Seperti ini, 1, 2, 3 daun. Ini untuk varian baru biasanya 100.000. 100.000? Iya, kita jual banyak banget. Jadi kalau kita posting itu langsung rame karena memang kita dapat duluan varian baru gitu. Lanjut semakin ke sini ternyata kita bikin bibitnya langsung banyak. Nah itu nanti dipasarkan melalui media sosial. Jadi itu bisnis di bibit standar kita bilangnya. Nah bibit standar nanti dipolibekan ukuran 15-20 atau 18-23. Nanti ada lagi semakin ke sini kita ada semi indukan. Semi indukan biasanya di planter bag 28 liter. Dia udah tinggi 2 meteran. Nah, itu udah induk ya Mas? Udah masih semi. Semi. Nah, semi ini paling usia 4 bulan ke atas lah Mbak. Kalau varian kepasan, varian yang genjah atau gampang buah, itu biasanya dia udah bawa buah. Di kita jual udah bawa buah gitu. Ada juga yang, wah saya nggak suka buah nih, harus kita besarkan dulu, ya udah kita nanti kita kirim yang belum ada buah gitu. Mereka nanti langsung tanam, langsung dibentuk gitu. Nah belum lama ini kita baru proyeknya tadi kan semi indukan ya, semi di indukan. Kalau indukan itu usia udah 1 tahun lebih dan dia udah ditambu-lampot gitu. Harus ditambu-lampot ya? Iya, tambu-lampot. Kita jual biasanya pas sudah bawa berry. Gitu. Anggur ini gampang Mbak, jadi usia 6 bulan pun sebenarnya bisa kita buahkan. Walaupun idealnya 1 tahun gitu. 1 tahun. Iya, gitu. Oh berarti Masnya ini fokusnya justru ke buahnya atau ke pembibitannya Mas? Jadi di awal itu visinya kita itu kita harus, kalau bibit itu semua tanaman buah pasti ada masa jenuhnya Mbak. Jadi kita dari awal jangka panjang kita harus punya kebun buah. Harus ada kebun buah. Itu endingnya, hasil akhir yang kita harapkan. Tapi untuk merealisasikan kan perlu waktu. Nah perlu proses. Nah kita untuk proses itu ya uangnya lah ya. Jadi kita jualnya dari bibit gitu. Bibit nanti buat bangun, terus buat kebun gitu. Nah mungkin di awal atau pertengahan 2024 kita kebun ini mungkin sudah full ya, sudah bisa pembuahan serentak gitu. Nanti modelnya mungkin juga bibit, mungkin jadi second bisnisnya untuk main bisnisnya nanti di buah. Jadi petik buah. Hai Sobat Tani Link, buat kalian para petani jahe, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Caranya gampang banget, install aplikasi Tani Link dan posting produkmu di AgriPlaza. Yuk, download aplikasi Tani Link di Google Play. Di perkebunan Mas Aan, itu jenis-jenis bibitnya anggur apa saja Mas? Kita di sini terus terang karena importir ya, jadi varian kita itu banyak, ada ratusan. Kita sendiri bahkan tidak mencatat juga varian ini. Ada yang baru datang ada 14 varian.
yang akan datang nanti ada 5 varian. Nah, dari varian itu sebenarnya nanti ada seleksi alam. Mana yang paling bagus kita pertahankan, jadi rekomendasi teman-teman. Nah, kalau yang jelek ya udah kita biarkan gitu. Mungkin kita ganti kepala gitu. Gitu. Jadi kita beberapa varian yang sudah diseleksi sama senior kita yang di Thailand, Ibu Badariah yang punya Indothai. Itu ada varian sekarang yang kita rilis itu kan Early Adora. Itu dari Israel, dia secara tandan besar tanpa biji, nggak perlu pakai hormon. Itu bagus, tapi walaupun secara rasa masih lebih enak Jepang, tapi kendalanya harus ribet, harus di penjarangan, harus pakai hormon dan sebagainya gitu. Nah, itu Early Adora. Ada lagi yang Heliodor, ini ada Tason. Terus tadi yang merah itu Danilka. Terus itu yang lagi berbuah itu enak banget tuh sebenarnya. Itu Retros gitu. Ada Donetsky gitu. Itu varian-varian itu hasil seleksi kita yang kita rekomendasikan ke teman-teman. Ada lagi Andre 53 itu besar banget itu. Besar, wangi gitu. Kalau setiap jenis bibitnya itu harganya sama atau berbeda, Mas? Terus terang bibit ini harga standarnya di anggur tuh rata-rata ya itu 100.000 ke atas. 100.000 ke atas. 100.000 ke atas, tapi rata-rata di kita karena kita pakai batang bawah impor itu biasanya 150. Tapi untuk varian-varian tertentu misalkan ada Grand Prix, Cupidon, apalagi Early Adora itu masih agak mahal. Paling di kita masih 200. Early Adora masih 300 mungkin ya. Itu dulu kita jual 1 juta, Mbak. Dan tetap laku. Tetap laku. Iya, tetap laku 1 juta. Ya, saya nggak mau muluk-muluk ya. Kita jual segini karena ada komitmen dengan teman-teman. Ya udah, kita nggak bisa menurunkan kan gitu. Tapi tetap laku juga sampai sekarang tetap dicari gitu. Ini kan Masnya lebih fokus ke pembibitan dulu ya? Iya, sementara pembibitan. Boleh di-share gimana cara pemasaran Mas selama ini seperti itu? Sebelum masuk ke bisnis tanaman ini saya kan marketing, Mbak. Marketing di Multifinance. Nah, di anggur ini ternyata pemasarannya kok gampang. Kita cuma posting di Facebook, ikutin grup, itu banyak orang yang minat ke kita, yang kontak kita. Nah, akhirnya saya panggil tuh adik-adik saya, tetangga-tetangga sini, ya sekalian bisa menyerap tenaga kerja ya. Kita jadikan marketing. Jadi marketing saya ajarkan produknya, terus caranya, cara menangani konsumen, pricingnya untuk terus negosiasinya kayak apa, baru nanti mereka menjual. Jadi sistemnya kita sistem marketing, nanti sistemnya bonus. Nah, kalau teman-teman yang daerah sini kita tawarkan mau pendapatan lebih enggak, atau ini mau pendapatan sampingan enggak, nanti baru kita ajarkan, mereka bantu menjualkan, nanti kita kasih insentif yang lebih besar. Omset Mas yang paling banyak Mas dapatkan itu berapa kalau bisa di... Gini Mbak, jadi anggur ini sebenarnya memang tanaman kecil, cuman nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kita ngomong pun mungkin orang juga nggak percaya ya Mbak ya, kadang kok gitu-gitu nggak ada orang yang beli gitu kan. Tapi ternyata memang anggur itu ya emang harganya mahal, makanya kita nyebur ke bisnis pembibitan anggur emang mahal. Jadi kita itu punya sekitar 8 marketing. Ya marketing, itu kita target 10 juta sebulan. 10 juta satu bulan? Ya, 10 juta. Kadang ada yang target, kadang ada yang enggak gitu. Tapi kalau rata-rata ya mungkin per orang itu bisa 8 orang itu mungkin bisa ngasih ke 5 atau 7 atau bahkan bisa 12 gitu. Ada marketing senior kita nanti mungkin bisa ketemu itu tiap bulan bisa ngasih mungkin 12 atau 15 juta. Satu bulan. Ya mereka dia punya konsumen sendiri, punya reseller gitu. Jadi sistem kita yang saya terapkan diterapin sama dia ke downline-nya. Jadi mengembangin jaringan dia sendiri gitu. Jadi itu makanya dulu modal 300 meter itu 300 meter pandemi waktunya orang susah, kita malah bikin kebun ini ganti mobil gitu. Justru memanfaatkan ya Mas situasinya. Rezeki pandemi ya. Mas di kebun ini udah ada yang mateng belum? Ini sudah matang, ini memang warnanya hijau Mbak matangnya. Ini hijau, ini agak semu oranye gitu, yang itu merah gitu. Kadang di Ukraina itu kan karena negara asalnya mungkin agak dingin atau gimana ya, warnanya dia bisa mencolok. Tapi kalau di kita itu kadang nggak maksimal. Biasanya harusnya matang merah,
tapi di sini oren udah matang. Oke, nanti bisa dicip-icip. Yuk, Oh, kita boleh ya, Mas, ya? saya ambilkan ini ya. Mau icip dulu atau kita petik dulu? aja, Mas. Petik dulu ya. Oke. Ini mbaknya bawa ini atau saya yang bawa? Mbaknya yang gunting. Oh, boleh. Boleh. Nah, oke. Ini petiknya gimana, Mas? Oh, petik potong sini, aja ya? potong aja harusnya. Nah, oke. Sip. Nah, ini namanya anggur Heliodor. Dia dari Ukraina. Kita datangkan 2021 ya. 2021. Iya, 2021. Cuman kita mulai tanam serius paling sekitar 6 bulan, 7 bulan lah ya. Gitu. Nah, ini sangat genjah. Jadi kita baru penataan batang tapi sudah pada buah. Gitu. Jadi ya udah kita biarkan saja. Cepat sekali ya, Mas ya. Iya, gitu. Jadi petik dulu, nanti cip-cip ya, oke. Selanjutnya ini anggur Danilka. Danilka. Danilka, mau yang mana? Ini yang bagus nih kayaknya nih ya. Oke, ini besar-besar nih Danilka. Sip. Danilka ini juga varian baru, belum banyak yang punya, cuman ini memang sudah beredar ya. Unik sekali ya, Mas Unik ya. Nah, inilah anggur impor itu memang dari sisi bentuk unik, dari rasa juga agak berbeda gitu. Walaupun ini bukan yang paling enak ya, Mbak ya. Jadi kita yang sebenarnya yang termasuk enak tuh yang 100 dombol itu enak banget. Nah, ini ada satu lagi namanya Fragrant Rose. Kita dapatnya dari Tiongkok ini. Tiongkok. Iya, ini aroma. Cuman orang sana itu senangnya anggur nggak dimakan sekulitnya gitu, cuman disesepin gitu aja. Sesep. Nah, kita tahu setelah buah dan tanya ke sumbernya ternyata cara makannya cuma disesepin doang gitu. Ya, jadi boleh tuh dipetik. Ini ada aromanya nih. Tak petik ya, Mas? Iya, boleh. Ya, ini kita sembahkan untuk teman-teman Tani Link TV ya. Jadi ini memang mbaknya icip-icip, nanti coba komen rasanya seperti apa gitu ya. Ini yang boleh dicicip yang mana dulu, Semua Mas? boleh, karena ini nanti buat Tani Link TV. Oke. Oke. Saya cicip ya, Mas? Ya, boleh. Gitu. Ini jenis apa tadi, Mas? Danilka. Danilka. Danilka, iya. Coba dicip aja nggak apa-apa. Kulitnya. Manis ya, Mas ya? Manis ya, udah manis ya. Gurih. Iya, betul. Ini betul. bentuknya juga unik sendiri ya? Iya, bentuknya unik, warnanya juga unik ya. Gitu. Terus yang satunya lagi, yang ini Heliodor ya. Ini Heliodor. Heliodor. Oke, bentuknya seperti itu. ada serat-seratnya ya, Mas? Ya? Warnanya cuma hijau aja sih. Lebih lembut ya? Lebih lembut ya. Oke, jadi rasanya tapi manis. Manis. Manis ya, manis dapat ya. Terus satu lagi tason atau dudung. Coba Dudung. yang ini. Ya, ini yang enak nih, Mas. Gurih banget ini, Mas. Iya toh? Manis. Nah, ini sebenarnya ada tekstur renyahnya. Cuman karena kita metiknya setelah terlalu matang ya, over matang ya. Jadi renyahnya agak berkurang. Tapi manisnya dapat ya. Manis banget. Kan ada ciri khas sendiri kan aromanya kan. Itu. Selanjutnya yang ini, yang Fragrant Rose. Ini Fragrant Rose. Ini ya dagingnya. Ini juga lembut. Ada benar aroma ini ya. tadi Cuma aroma ya. langsung hanya disesep ya. Gitu. Oke, cukup sekian mungkin warga Tani Link kita berkunjung di kebun anggurnya Mas Aan. Bila ada salah kata kita minta maaf. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.